Swastiastu. Halo, selamat pagi semua. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, selalu berbahagia, dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan guna mencegah penyakit COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita yang kedua mengenai koordinat kartesius. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang posisi titik terhadap titik acuan. Jadi, jangan lupa siapkan catatan dan alat tulisnya dan silakan simak video ini sampai selesai ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, salah satu manfaat pembelajaran pada koordinat kartesius adalah anak-anak bisa membaca sebuah dena ataupun peta. Pembacaan peta ataupun dena itu memanfaatkan perpotongan antara garis lintang dan garis bujur. Nah, dengan cara atau dengan kemampuan anak-anak membaca tersebut, anak-anak bisa mencari posisi suatu tempat dari tempat anak-anak berada. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu anak-anak bisa menentukan posisi titik terhadap titik lain pada koordinat kartesius, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi titik terhadap titik lain pada koordinat kartesius. Adapun tahapan pembelajaran yang akan kita laksanakan yaitu akan dilaksanakan penyampaian materi seperti saat ini, kemudian akan dilanjutkan dengan latihan soal, dan yang terakhir, Ibu akan mengkonfirmasi latihan soal tersebut. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, yuk kita ingat kembali apa yang sudah anak-anak pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mengingat mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikanlah gambar berikut. Terdapat titik A dengan koordinat A, B, di mana titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan A, B, di mana A itu merupakan jarak titik A terhadap sumbu Y, dan B tersebut merupakan jarak titik A terhadap sumbu X. Pada titik B, negatif 3,5, ini berarti bahwa jarak titik P terhadap sumbu X adalah 5 satuan dan jarak titik P terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Oke anak-anak, kita akan masuk pada pembahasan untuk materi kita yaitu tentang posisi titik terhadap titik acuan. Kita akan membahas mengenai posisi titik terhadap titik asal atau titik pangkal 0,0. Nah, sekarang anak-anak perhatikan situasi suatu kota sebagai berikut. Di kota ini memiliki beberapa bangunan, ada pasar, masjid, rumah andi, rumah sakit, sekolah, dan bank. Nah, kira-kira apa sih hubungan antara situasi kota dengan posisi titik? Untuk menjawabnya, mari kita gunakan bantuan dari bidang koordinat kartesius dengan menetapkan rumah Andi sebagai titik asal yaitu berada di titik 0,0. Lalu, bagaimanakah kedudukan masjid terhadap rumah Andi? Untuk menjawabnya, mari kita lihat dari rumah Andi ke masjid berarti kita harus berjalan ke kiri sebanyak 2 langkah, lanjut ke atas sebanyak 2 langkah. Sehingga bisa dikatakan kedudukan masjid terhadap rumah Andi itu adalah negatif 2,2. Selanjutnya, bagaimanakah kedudukan rumah sakit terhadap rumah Andi? Nah, untuk mencari rumah sakit dari rumah Andi, berarti kita bergerak ke kanan sebanyak 1 langkah
dan bergerak ke bawah sebanyak 4 langkah. Sehingga rumah sakit terhadap rumah Andi itu memiliki koordinat 1, negatif 4. Kedua, kita akan menentukan posisi titik terhadap suatu titik A, B. Caranya, perhatikan gambar berikut, gambar dari situasi suatu kota. Adapun langkah-langkah untuk menentukan posisi suatu titik terhadap titik A, B dengan cara menentukan titik utama sebagai pusat atau acuan. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, buatlah garis yang sejajar sumbu X dan garis yang sejajar sumbu Y yang melewati titik acuan. Selanjutnya, jadikanlah titik acuan itu sebagai titik pusat 0,0 dan kita menghitung jarak titik terhadap titik acuan dari sumbu X dan sumbu Y. Anak-anak, silahkan perhatikan denah berikut ini. Kita akan menentukan posisi bank terhadap rumah Andi. Jadi, karena kita mencari bank terhadap rumah Andi, berarti kita bergerak dari rumah Andi ke arah timur sebanyak 3 langkah dan bergerak ke utara sebanyak 4 langkah. Jadi, koordinat bank terhadap rumah Andi itu berada di koordinat 3,4. Selanjutnya, posisi bank terhadap bank itu adalah memiliki koordinat 0,0 karena dia posisinya tetap. Dan yang ketiga, kita akan mencari posisi bank terhadap sekolah. Karena di sini sekolah merupakan titik acuan, berarti sekolah tersebut kita tetapkan sebagai titik acuan atau titik asal dengan koordinat 0,0. Nah, untuk mencari bank berarti kita akan bergerak ke arah barat sebanyak 2 langkah dan bergerak ke arah utara sebanyak 9 langkah. Sehingga posisi bank terhadap sekolah itu ada di koordinat negatif 2,9. Selanjutnya kita coba lagi mencari posisi masjid terhadap rumah Andi. Berarti kalau mencari masjid dari rumah Andi, kita akan bergerak ke arah barat sebanyak 2 langkah dan bergerak ke utara sebanyak 2 langkah. Sehingga koordinat masjid terhadap rumah Andi itu adalah koordinatnya negatif 2,2. Kemudian kita akan mencari posisi masjid terhadap bank. Berarti bank tersebut kita jadikan sebagai titik acuan dengan menganggap bahwa bank tersebut memiliki koordinat 0,0. Berarti untuk mencari bank, kita akan bergerak ke arah barat sebanyak 5 langkah dan bergerak ke arah selatan sebanyak 2 langkah. Jadi, posisi masjid terhadap bank itu memiliki koordinat negatif 5, negatif 2. Selanjutnya kita akan mencari masjid terhadap sekolah. Berarti masjidnya ini kita cari dari sekolah dan sekolah kita tetapkan sebagai titik acuan yaitu 0,0. Berarti kita akan bergerak ke arah barat sebanyak 7 langkah dan bergerak ke arah utara sebanyak 7 langkah. Jadi, koordinat masjid terhadap sekolah itu berada di titik negatif 7,7. Perhatikanlah denah sebagai berikut. Kita akan mencari posisi pasar terhadap titik acuan yaitu rumah Andi.
Karena rumah Andi merupakan titik acuan, berarti kita akan bergerak ke arah barat sejauh 4 langkah dan bergerak ke arah utara sejauh 3 langkah. Jadi, koordinat pasar terhadap rumah Andi berada di koordinat negatif 4,3. Selanjutnya, kita akan mencari posisi pasar terhadap bank. Berarti bank ini kita tetapkan sebagai titik 0,0. Jadi dari bank ini kita akan bergerak ke arah barat sejauh 7 langkah dan bergerak ke arah selatan sejauh 1 langkah. Sehingga koordinat pasar terhadap bank itu berada di koordinat negatif 7, negatif 1. Nah, kita lanjutkan untuk mencari pasar terhadap sekolah. Berarti sekolah ini kita tetapkan sebagai posisi 0,0. Nah, sekolah ini kita untuk menuju pasar, berarti kita harus bergerak ke arah barat sejauh 9 langkah dan bergerak ke arah utara sejauh 8 langkah. Jadi, koordinat pasar terhadap sekolah itu berada di koordinat negatif 9,8. Selanjutnya, kita akan mengkonfirmasi apa sih yang sudah anak-anak pelajari. Jadi, silahkan perhatikan gambar berikut ini. Kita akan mencari kedudukan bank terhadap masjid. Jadi, kira-kira bagaimana sih langkah untuk mencari kedudukan bank terhadap masjid? Ayo, coba anak-anak silahkan dipikirkan. Jadi, untuk menentukan kedudukan bank terhadap masjid, yang anak-anak lakukan adalah kita akan menentukan titik utama sebagai pusat atau acuan. Di sini yang digunakan sebagai titik pusat atau acuan yang mana? Ya, tentu saja masjid kita tetapkan sebagai titik pusat atau titik acuan. Kita lanjutkan membuat garis yang sejajar terhadap sumbu X dan garis yang sejajar terhadap sumbu Y yang melewati titik acuan tersebut. Berarti kita akan membuat garis tersebut pada posisi masjid. Ini kita tetapkan dengan koordinat 0,0. Selanjutnya, kita jadikan titik acuan tersebut sebagai titik pusat 0,0. Nah, sekarang kita akan lanjut menghitung jarak titik terhadap titik acuan dari sumbu X dan sumbu Y. Berarti dari masjid ini untuk menuju ke bank, kita akan bergerak ke arah timur sebanyak 5 langkah dan bergerak ke arah utara sebanyak 2 langkah. Jadi, koordinat bank terhadap masjid itu berada di koordinat 5,2. Nah, sekarang ayo kita mengasosiasi apa saja sih yang sudah anak-anak pelajari dari penjelasan Ibu sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mencari kedudukan bank terhadap masjid. Nah, kita sudah memiliki kedudukan tempat dari titik asal yaitu 0,0, di mana bank memiliki koordinat 3,4 dan masjid memiliki koordinat negatif 2,2. Seperti yang sudah kita cari sebelumnya, koordinat dari kedudukan bank terhadap masjid itu adalah berada di koordinat 5,2. Jadi, bagaimanakah cara untuk anak-anak mencari koordinat 5,2 dari koordinat bank yaitu 3,4 dan koordinat masjid negatif 2,2? Caranya adalah sebagai berikut. Untuk absis atau sumbu X yaitu 5 diperoleh dengan cara 3 dikurangi negatif 2. Sedangkan untuk ordinatnya yaitu 2 itu memiliki nilai yang didapatkan dari 4 dikurangi
2. Jadi, apa yang bisa anak-anak simpulkan? Nah, dari perhitungan ini, ternyata untuk mencari koordinat dari kedudukan bank terhadap masjid, itu caranya adalah kedudukan bank dikurangi kedudukan masjid. Ibu ulangi sekali lagi, untuk mencari koordinat kedudukan bank terhadap masjid berarti koordinat pada bank dikurangi dengan koordinat dari masjid. Jadi kalau seandainya anak-anak titik acuannya kita ganti, bagaimanakah kedudukan bank terhadap sekolah? Berarti koordinat dari bank dikurangi koordinat dari sekolah. Jadi bank tersebut kita kurangi dengan koordinat dari titik acuannya. Nah, ayo kita simpulkan. Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan titik B X2, Y2 terhadap titik A X1, Y1, di mana titik A adalah acuannya sebagai titik utama, sehingga dapat dirumuskan bahwa jika kedudukan titik B X2, Y2 terhadap titik A, di mana titik A itu adalah titik acuannya yang memiliki koordinat X2, Y2, dapat dinotasikan dengan B, X aksen, Y aksen. Maka kedudukan titik B terhadap titik A adalah X aksen itu sama dengan X2 dikurangi X1 dan Y aksen sama dengan Y2 dikurangi Y1. Baiklah anak-anak, demikian penyampaian materi dari Ibu. Selanjutnya kita akan lanjut pada latihan soal. Jadi silakan anak-anak buka LKS pada uji kompetensi 2. Kita akan membahas yang pertama itu untuk soal nomor 2. Perhatikanlah gambar berikut ini. Pernyataan yang benar adalah ayo, yang mana pernyataan yang benar? Kita akan membahas yang pertama, titik C berkoordinat 8,7 terhadap titik A. Jadi seperti tadi, di sini adalah titik acuannya yaitu A, sehingga koordinat C dikurangi koordinat A, apakah menghasilkan 8,7? Tidak tepat ya anak-anak ya. Berarti koordinat titik C terhadap titik A itu seharusnya bernilai 9,7. Kemudian kita lanjutkan dengan titik B berkoordinat 5,-7 terhadap titik acuan D. Betul atau tidak? Ya, jadi untuk mencari kebenaran dari pernyataan ini berarti titik B dikurangi titik D sehingga menghasilkan nilai yaitu 5,-7. Jadi pernyataan yang kedua bernilai benar. Selanjutnya, untuk pernyataan yang ketiga, yaitu titik A berkoordinat -7, -4 terhadap titik acuan D, itu adalah pernyataan yang salah. Dan yang terakhir, apakah titik D berkoordinat 4,7 terhadap titik acuan A? Ya, betul ya. Berarti koordinat titik D dikurangi koordinat titik A menghasilkan 4,7. Nah, kita lanjut pada soal yang ketiga. Titik yang mempunyai koordinat 4,2 terhadap titik A adalah, jadi anak-anak harus mencari titik mana yang letaknya 4 satuan di kanan dari titik A dan 2 satuan di atas titik A. Jawabannya adalah titik. Jawabannya adalah titik E dengan koordinat 3,4.
Kalau anak-anak perhatikan bahwa titik E itu terletak 4 ke kanan dari A dan 2 ke atas dari titik A. Jadi, titik yang mempunyai koordinat 4,2 terhadap titik A itu adalah titik E. Dan soal yang terakhir untuk soal nomor 8. Diketahui segitiga ABC dengan koordinat titik A negatif 1,2, titik B negatif 4, negatif 3, dan titik C 2,0. Jika berdasarkan titik acuan P, X, Y, maka koordinat A menjadi negatif 3,5. Koordinat titik B dan titik C terhadap titik P berturut-turut adalah. Nah, kita akan menentukan terlebih dahulu nilai dari X, Y. Karena di sini yang diketahui adalah koordinat titik A terhadap titik acuan P, maka untuk mencari X-nya didapatkan dengan negatif 3 sama dengan negatif 1 dikurangi X. Maka X itu sama dengan negatif 1 dikurangi negatif 3, hasilnya adalah 2. Untuk mencari nilai dari Y, maka 5 sama dengan 2 dikurangi Y, sehingga Y itu adalah 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Jadi, titik P itu memiliki koordinat 2, negatif 3. Selanjutnya kita akan menentukan titik B terhadap titik P. Nah, untuk menentukan titik B terhadap titik P, berarti untuk mencari nilai X-nya itu berasal dari negatif 4 dikurangi 2, itu hasilnya adalah negatif 6. Dan untuk mencari koordinat atau titik dari Y-nya itu dengan cara negatif 3 dikurangi negatif 3 sama dengan 0. Sehingga titik B terhadap titik P itu adalah negatif 6,0. Dan yang terakhir, untuk menentukan titik C terhadap titik P, maka untuk mencari koordinat X-nya dengan cara 2 dikurangi 2 sama dengan 0, dan koordinat Y-nya sama dengan 0 dikurangi negatif 3 sama dengan 3. Sehingga titik C terhadap titik P itu memiliki koordinat 0,3. Baik, demikianlah penyampaian materi dari Ibu. Terima kasih untuk anak-anak yang menyimak video ini hingga selesai. Silahkan ajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.